Nah, kita masuk ke bab 2 ya. Bab 2, di sini masuk ke materi PTS. Untuk PTS besok, kita materinya 2 bab, jadi dari koordinat kartesius kemarin sampai relasi fungsi ini. Nah, untuk ulangan hariannya nanti saya jadikan satu ya untuk 2 bab ini. Mungkin akan saya share minggu depan atau minggu depannya lagi, nanti tergantung sikonnya ya. Sekarang kita bahas untuk materi relasi fungsi dulu. Nah, relasi fungsi, materi yang nanti kita bahas itu ada ini ya, yang saya tampilkan ini, nanti bisa dibaca sendiri di materinya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke pengertian. Nah, pengertiannya tuh apa sih? Relasi itu apa? Fungsi itu apa? Nah, relasi dan fungsi itu sebenarnya sebuah aturan ya. Aturan yang menghubungkan dari domain ke kodomain. Nah, di sini kita bisa lihat ini yang saya blok biru. Jadi, aturan domain ke kodomain. Nah, kalau untuk fungsi itu ada aturan khususnya. Khususnya apa? Ini ada tambahannya, tepat satu. Nah, itu kita cukup tahu dulu itu. Nah, kemudian domain ini bisa juga disebut dengan daerah asal. Jadi asalnya itu dari domain. Kemudian kodomain itu bisa kita sebut dengan daerah kawan. Nah, kodomain itu daerah kawan ya. Ini kawan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa kita lihat perbandingannya antara relasi dan fungsi ya. Ini cukup pengertiannya dulu. Nah, sebelum kita masuk ke contohnya, relasi itu yang seperti apa, fungsi itu apa, contohnya gimana. Nah, kita pahami dulu yang disebut aturan itu apa. Nah, kalau kita perhatikan di sini, saya punya tabel ya. Tabel A dan B. Yang A isinya itu Risa, Santi, Adib, Adib, Bara. B, novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Nah, di sini kita mau menghubungkan. Nah, kalau di yang saya tampilkan ini dari A ke B ya ini. Dari himpunan A ke B, berarti A ke B. Karena A ke B, berarti kan asalnya kita bacanya itu awalnya kan dari A. Berarti A ini adalah yang disebut dengan domain atau daerah asal. Nah, yang B itu adalah kodomainnya ya atau daerah kawan. Tapi kalau kita bacanya dari B ke A, berarti dibalik. Nanti A-nya itu jadi domain, B-nya jadi domain, A-nya jadi kodomainnya. Nah, itu. Jadi tergantung di soal itu dari mana ke mana. Kalau A ke B berarti yang awalnya kan A, berarti asalnya kan A. Nah, ya udah berarti domainnya adalah A, kodomainnya adalah B yang satunya. Kalau B ke A, awalnya kan dari B, asalnya dari B, berarti domainnya ya B, gitu ya. Jadi jangan bingung. Kemudian, yang disebut aturan itu apa? Aturan itu maksudnya gini. Jadi, hubungan antara dua himpunan ini apa? Antara himpunan A dan B ini apa hubungannya? Nah, di sini saya kasih aturan dengan yang merah ini, membeli. Jadi, Risa membeli novel. Santi membeli novel. Adib membeli buku komputer. Adib membeli buku kesehatan. Bara membeli buku pertanian. Nah, berarti di situ aturannya atau relasinya itu adalah membeli. Ya, di sini relasinya berarti membeli. Kalau seandainya di sini saya ganti aturannya adalah membaca. Nah, Risa membaca novel. Santi membaca novel, Bara membaca buku pertanian. Nah, berarti di situ nanti relasinya adalah membaca. Ya. Jadi kayak ada kata-kata apa yang hilang gitu loh, yang menghubungkan antara subjek dan objeknya. Gitu ya. Jadi kayak istilahnya kalau di bahasa Indonesia predikatnya itu apa? Nah, itu yang disebut dengan relasi. Ya.
Itu kalau bahasa matematikanya di sini adalah relasi. Jadi kalau seandainya B ke A itu bisa. Nanti misalkan saya relasinya adalah dipelajari. Karena B ke A berarti kita bacanya dari B. Buku komputer dipelajari Adip. Nah, dipelajari itu relasinya. Gitu. Buku komputer jadi domainnya karena dia awalnya ya jadi subjeknya kan. Adipnya itu jadi kodomainnya karena tadi jadi objeknya karena buku komputer dipelajari Adip. Tapi kalau seandainya Adip mempelajari buku komputer berarti Adip adalah domainnya. Seperti itu. Nah, untuk fungsi, syarat fungsi itu tadi kan tepat satu. Nah, tepat satu itu yang dimaksud gimana? Tepat satu itu bisa kita bahasakan dengan bahasa manusia, anggota domainnya harus punya kawan. Jadi dia dilarang jomblo, anggota domainnya itu harus punya teman. Gak boleh jomblo, gak boleh sendirian, harus punya teman. Nah, yang kedua, temennya itu harus cuma satu. Dia nggak boleh temennya itu 2, nggak boleh, temennya 3 nggak boleh. Temennya 4 juga tambah nggak boleh. Jadi di sini saya bahasakan karena nggak boleh mendua, nggak boleh mentiga, mengempat ya. Jadi dia harus setia. Jadi syaratnya ada 2 ini. Harus punya temen dan temennya itu cuma 1. Saya kira untuk prolognya, untuk awalannya cukup di sini dulu. Silakan dipelajari ya.